pada saat melakukan review pekerjaan sales member, seorang leader mendengarkan paparan, pernyataan, ataupun alasan dari sales team tentang kenapa dia tidak perform, kenapa pekerjaannya tidak sesuai dengan KPI atau tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, kebanyakan ketika sales tersebut mengucapkan alasannya, mulut kita tidak merasa gatal sekali. Kemudian akhirnya keluarlah judgment. Nah, akhirnya hal ini akan membuat sales member merasa dia akhirnya defensif. Nah, karena judgment ini cenderung kemudian membuat alasan-alasan yang terus untuk membenarkan dirinya sendiri, si sales tersebut. Nah, impact yang terjeleknya adalah akhirnya sales tersebut menjadi malas dan tidak mau menjadi malas untuk berbicara kepada sales manager, kepada sales leadernya ya. Nah, sehingga ketika setiap one-on-one justru bukan unlock kreativitas. Tidak muncul solusi-solusi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada improvement dari hal-hal yang terjadi daripada sebelumnya. Nah, justru seharusnya yang dilakukan yang disebut dengan mengencourage, yaitu dengan metode coaching, ketika kita melakukan review. Nah, kemudian sales tersebut kan pasti menyatakan alasannya ini gitu ya. Nah, Anda bisa sebagai seorang leader bertanya, apa yang bisa kamu lakukan berbeda dengan hal tersebut? Atau kejar dulu, contoh misalnya dari suatu kejadian, saya baru mengcoaching seorang sales. Dia menyatakan bahwa dia masih belum perform di bulan ini karena keterbatasan dari dirinya. Nah, dengan menggunakan meta question, NLP, Anda bisa bertanya, keterbatasan seperti apa yang kamu maksud? Nah, kemudian dia menjelaskan keterbatasannya adalah begini. Dia jelasin, kemudian dia gambarkan kejadian real saat itu. Nah, di situ kemudian saya melihat bahwa ada pernyataan yang salah, yang mana itu dijadikan menjadi belief. Nah, yang mana secara konteks dari kalimat tersebut artinya sebenarnya bukan itu, sehingga kemudian saya luruskan bahwa ini artinya bukan ini loh secara definitif. Kemudian yang benar itu adalah seperti ini definitifnya. Nah, apa yang terjadi teman-teman jika belief yang salah dipegang, kemudian akhirnya apa? Akhirnya akan membuat motivasinya turun, lama-lama luber, down, stres ya kan. Dan itu terjadi waktu itu. Kemudian saya tanya, jika belief ini kamu pegang terus, apa yang terjadi pada dirimu? Nah, ini adalah pain teman-teman, mengejar, menanyakan pain. Nah, sales tersebut menjawab sendiri, oh iya saya nanti akan jadi stres bu, saya jadi down, kemudian akhirnya menyerah saya di situ. Nah, bukannya menjadi semakin semangat, justru semakin down. Oh, saya menjadi nggak mampu. Akhirnya endingnya begitu. Nah, lihat dari bagaimana saya menggalinya, yaitu setelah saya menunjukkan ini loh, bahwa ternyata ada konteks yang mana akhirnya belief yang salah ini menjadi mental block. Nah, kemudian saya lakukan reframing. Makna apa yang bisa kamu ambil sebenarnya dari hal tersebut? Makna apa yang kamu ambil dari kegagalan tersebut? Nah, dari situ kemudian dia mendapatkan something insights ya. Nah, insights baru ini, pelajaran yang baru inilah yang mana akan mendrive dia untuk menjadi lebih baik ke depannya, dan dia putuskan kemudian komitmennya bahwa saya untuk menjadi supaya bisa memenuhi harapan tersebut, maka saya harus melakukan ini. Dan kapan saya harus melakukan ini, yaitu sekian. Dan itu disebutkan akuntabilitasnya langsung muncul saat itu juga. Nah, itulah salah satu contoh percakapan yang mana kita seorang leader dengan sales member ketika melakukan evaluasi dari performance.